Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 yang beranggotakan saya sendiri Aisyah Winda Damayanti NPM 1901020063 dan teman saya Risa Juliana Maghfirah NPM 1901020065 akan mempresentasikan mengenai perubahan akuntansi dan koreksi kesalahan. Koreksi kesalahan. Pada koreksi kesalahan tidak dipandang sebagai perubahan akuntansi, tetapi perlakuannya diatur dalam Opini APB nomor 16. Akibatnya, kesalahan akuntansi yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya yang belum dikoreksi atau disesuaikan jumlahnya dilaporkan sebagai penyesuaian tahun sebelumnya dan dicatat langsung pada perkiraan laba yang ditahan. Ada beberapa kesalahan yang berbeda. Beberapa kesalahan ditemukan di periode ketika kesalahan dilakukan dan dengan mudah dikoreksi. Kesalahan yang lain mungkin tidak ditemukan di periode berjalan dan tercermin dalam laporan keuangan sampai ditemukan. Kesalahan-kesalahan dapat digolongkan menjadi 4, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu kesalahan-kesalahan yang ditemukan dalam kondisi prosedur akuntansi yang normal. Contohnya seperti kesalahan penambahan, posting ke akun yang salah saji suatu akun, atau tidak memasukkan suatu akun dari neraca saldo. Kesalahan ini biasanya dideteksi selama proses pengikhtisaran siklus akuntansi secara reguler dan biasanya sudah dikoreksi. Selanjutnya, yang kedua yaitu kesalahan-kesalahan yang terbatas pada akun-akun neraca. Contohnya mencakup mendebit piutang usaha bukan wesel tagih, mengkredit utang bunga dan bukan wesel bayar, atau mengkredit utang bunga dan bukan utang gaji. Contoh kesalahan lain adalah tidak mencatat pertukaran obligasi yang dapat dikonversi dengan saham. Kesalahan-kesalahan seperti ini sering ditemukan dan dikoreksi pada periode dilakukannya kesalahan. Apabila kesalahan-kesalahan seperti ini tidak ditemukan sampai periode berikutnya, koreksi harus dilakukan pada saat itu dan data neraca kemudian dinyatakan kembali untuk tujuan pelaporan perbandingan. Yang ketiga yaitu kesalahan-kesalahan yang terbatas pada akun-akun laba rugi. Contoh yaitu kesalahan ini adalah beban gaji kantor mungkin didebit dan bukannya beban gaji penjualan. Jenis kesalahan ini dikoreksi segera mungkin setelah ditemukan. Walaupun kesalahan tersebut tidak mempengaruhi laba bersih, akun-akun yang salah saji harus dinyatakan kembali untuk tujuan analisis dan pelaporan komparatif. Yang keempat, mengenai kesalahan-kesalahan yang mempengaruhi baik akun-akun laba rugi maupun akun-akun neraca. Kesalahan-kesalahan tertentu ketika tidak ditemukan pada periode berjalan menghasilkan salah saji pada laba bersih, sehingga mempengaruhi laba di masa mendatang. Apabila kesalahan yang mempengaruhi rugi laba ditemukan, diperlukan analisis yang cermat untuk menentukan tindakan yang tepat guna mengoreksi saldo perkiraan. Kebanyakan kesalahan ini akan ditemukan dalam dan dikoreksi sebelum tutup buku. Yang selanjutnya yaitu contoh ilustratif untuk koreksi kesalahan. Diasumsikan Dexterco memulai operasi pada awal tahun 2000. Kantor akuntan publik pertama kali ditugaskan pada tahun 2002. Sebelumnya perkiraan-perkiraan disesuaikan dan ditutup. Auditor meneliti pembukuan dan perkiraan-perkiraannya dan menemukan kesalahan-kesalahan yang diikhtisarkan sebagai berikut. Dampak dari kesalahan-kesalahan ini pada laporan keuangan sebelumnya adanya ayat jurnal koreksi diindikasikan sebagai berikut, yaitu tanda plus mengindikasikan lebih saji dan tanda minus mengindikasikan kurang saji. Setiap koreksi kesalahan dibahas sebagai berikut. Yang pertama yaitu kurang saji persediaan. Ditemukan persediaan pada tanggal 31 Desember 2000
kurang saji sebesar $1.000. Dampak dari salah saji tersebut adalah yang pertama dampak dalam laporan laba rugi dan yang kedua dampak dalam laporan neraca. Di dalam dampak laporan laba rugi, dampak dalam laporan laba rugi tahun 2000 adalah harga pokok penjualan lebih saji dan laba bersih kurang saji. Dan dampak dalam laporan laba rugi tahun 2001 adalah harga pokok penjualan kurang saji dan laba bersih lebih saji. Dalam dampak laporan neraca pada tahun 2000 aset kurang saji dan laba rugi kurang saji, sedangkan pada tahun 2001 pos-pos neraca tidak terpengaruh kurang saji saldo laba untuk tahun tersebut. Karena kesalahan ini saling mengireksi setelah 2 tahun, tidak ada ayat jurnal koreksi yang dibutuhkan di dalam tahun 2002. Jika kesalahan telah ditemukan tahun 2001 bukan 2002, satu ayat jurnal akan dibuat untuk mengoreksi saldo akun, sehingga operasi tahun 2001 akan dilaporkan secara akurat. Saldo awal persediaan tahun 2001 akan ditambah sebesar $1.000, jumlah kurang saji aset, dan saldo laba akan dikredit sebesar $1.000. Ayat jurnal koreksi tahun 2001 akan dibuat sebagai berikut, yaitu persediaan di debit sebesar $1.000 dan saldo laba dikredit sebesar $1.000. Yang kedua yaitu lupa mencatat pembelian persediaan. Ditemukan bahwa faktur pembelian pada tanggal 28 Desember 2000 sebesar $850 belum dicatat sampai tahun 2001. Barang tersebut telah diasumsikan dalam persediaan pada akhir tahun 2000. Dampak kesalahan ini pada laporan laba rugi tahun 2000 yaitu harga pokok penjualan kurang saji dan laba bersih lebih saji. Sedangkan pada tahun 2001 harga pokok penjualan lebih saji dan laba bersih kurang saji. Sedangkan dampak dalam laporan neraca pada tahun 2000 yaitu kewajiban kurang saji dan saldo laba lebih saji. Sedangkan tahun 2001 pos-pos neraca tidak berpengaruh lebih saji saldo laba untuk tahun 2000 dikoreksi oleh kurang saji laba bersih tahun 2001. Jika kesalahan tersebut telah ditemukan tahun 2001 dan bukan tahun 2002, ayat jurnal koreksi diperlukan. Ayat jurnal koreksi tersebut dengan asumsi sistem persediaan periodik adalah saldo laba di debit sebesar $850 dan pembelian di kredit sebesar $850. Untuk yang ketiga yaitu lupa mencatat penjualan persediaan. Ditemukan bahwa penjualan secara kredit sebesar $1.800 minggu terakhir Desember tahun 2001 belum dicatat sampai tahun 2002. Barang yang dijual belum dicatat dan dikurangkan dari persediaan akhir tahun 2001. Dampak kesalahan ini adalah dalam laporan laba rugi, pendapatan kurang saji dan laba bersih kurang saji. Sedangkan pada laporan neraca adalah aset kurang saji dan saldo laba kurang saji. Ketika kesalahan ditemukan tahun 2002, penjualan di debit sebesar $1.800 dan saldo laba di kredit sebesar $1.800 merupakan kurang saji laba bersih tahun 2001. Yang keempat yaitu lupa mencatat beban yang masih harus dibayar. Beban gaji penjualan yang masih harus dibayar sebesar $450 pada tanggal 31 Desember 2000 terlewati pada saat menyesuaikan akun-akun. Dampak kesalahan ini adalah pada
laporan laba rugi tahun 2000, beban-beban kurang saji dan laba bersih kurang saji. Dan pada tahun 2001, beban-beban lebih saji dan laba bersih kurang saji. Sedangkan dampak dalam neraca tahun 2000, kewajiban kurang saji dan saldo lebih saji. Sedangkan tahun 2001, pos-pos neraca tidak terpengaruh. Lebih saji saldo laba untuk tahun 2000 dikoreksi oleh kurang saji laba bersih tahun 2001. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya Risa Yuliana Mafiroh, NPM 1901020065 akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Yang selanjutnya itu ada pengungkapan yang diwajibkan untuk koreksi periode sebelumnya. Jika suatu kesalahan ditemukan, kemudian yang mempengaruhi periode sebelumnya, dampaknya atas laporan keuangan yang diterbitkan sebelumnya, dan dampak koreksinya pada laba bersih periode berjalan harus diungkapkan pada periode saat kesalahan dikoreksi. Ikhtisar perubahan akuntansi dan koreksi kesalahan. Perubahan prinsip akuntansi akan dianggap tepat hanya apabila perusahaan menunjukkan bahwa prinsip akuntansi alternatif yang berlaku umum yang telah diadopsi lebih disukai daripada prinsip sebelumnya. Dalam menerapkan pedoman profesi akuntansi, preferensi di antara prinsip akuntansi harus ditentukan atas dasar apakah prinsip yang baru dapat memperbaiki pelaporan keuangan dan bukan atas dasar dampak pajak penghasilan semata. Jika standar FASB menciptakan prinsip baru atau menunjukkan preferensi atau penolakan atas prinsip akuntansi spesifik, maka perubahan tersebut secara jelas dianggap dapat diterima. Demikian juga, dokumen otoritatif lainnya seperti laporan posisi ACSEC dan pedoman audit industri dari AICPA dianggap sebagai akuntansi yang lebih disukai apabila perubahan prinsip akuntansi dipertimbangkan. Perubahan prinsip akuntansi. Pendekatan periode berjalan atau catch up itu ada 4. Yang pertama, melaporkan hasil periode berjalan atas dasar yang baru. Yang kedua, melaporkan pengaruh kumulatif dari penyesuaian dalam laporan keuangan periode berjalan di antara pos-pos luar biasa dan laba bersih. Yang ketiga, menyajikan laporan keuangan periode sebelumnya seperti dilaporkan sebelumnya. Yang keempat, menyajikan data proforma tentang laba dan laba bersaham untuk semua periode sebelumnya yang disajikan. Pengecualian. Dalam pengecualian, ada yang menggunakan metode retroaktif dan menggunakan perubahan kependekatan LIFO. Menggunakan metode retroaktif. 1. Menyatakan kembali laporan keuangan dari semua periode sebelumnya yang disajikan. 2. Mengungkapkan dalam tahun terjadinya perubahan pengaruh terhadap laba bersih dan laba bersaham dari semua periode sebelumnya yang disajikan. 3. Melaporkan penyesuaian atas saldo awal laba ditahan dalam laporan laba ditahan. Kemudian, dalam menggunakan perubahan kependekatan LIFO. 1. Tidak menyatakan kembali laba tahun sebelumnya. 2. Menggunakan persediaan awal dalam tahun di mana metode baru dimulai digunakan sebagai tahun dasar persediaan untuk semua perhitungan LIFO berikutnya. 3. Mengungkapkan pengaruh dari perubahan pada tahun berjalan dan alasan-alasan untuk mengabaikan perhitungan pengaruh kumulatif serta jumlah proforma dari tahun sebelumnya. Perubahan estimasi akuntansi. Ada pendekatan periode berjalan dari prospektif dan perubahan entitas pelaporan pendekatan retroaktif. Yang pertama, pendekatan periode berjalan dari prospektif. 1. Melaporkan laporan keuangan periode berjalan dari masa datang atas dasar baru. Yang kedua, menyajikan laporan keuangan periode sebelumnya seperti dilaporkan sebelumnya. Yang ketiga, tidak melakukan penyesuaian atas saldo awal periode berjalan untuk tujuan catch up dan tidak melakukan penyajian proforma. Kemudian yang kedua ada perubahan entitas pelaporan pendekatan retroaktif.
1. Menyatakan kembali laporan keuangan untuk semua periode sebelumnya yang disajikan. Yang kedua, mengungkapkan dalam tahun terjadinya perubahan pengaruh terhadap data laba bersih dari laba bersaham untuk semua periode sebelumnya yang disajikan. Perubahan karena kesalahan. Menggunakan pendekatan retroaktif. Yang pertama, memperbaiki semua laporan keuangan periode sebelumnya yang disajikan. Yang kedua, menyatakan kembali saldo awal laba ditahan untuk periode pertama yang disajikan apabila pengaruh kesalahan terjadi dalam periode sebelumnya. Alasan perusahaan memilih metode akuntansi tertentu. Yang pertama ada biaya politik. Semakin besar perusahaan dan terlihat lebih bersifat politis, semakin besar para politisi serta pembuat peraturan mencurahkan perhatian kepada perusahaan tersebut. Banyak pihak berpendapat bahwa arah politisi dan pembuat peraturan ini dapat membuat sarang dengan menetapkan peraturan-peraturan dalam organisasi tersebut guna meraih manfaat bagi pemilih mereka. Jadi, semakin besar perusahaan, semakin besar ketergantungan pada peraturan seperti antitrust dan semakin besar kemungkinannya untuk membayar pajak yang lebih besar. Yang kedua ada struktur modal. Dalam sejumlah studi, struktur modal perusahaan dapat mempengaruhi pemilihan metode akuntansi. Contohnya, perusahaan dengan rasio hutang terhadap ekuitas yang tinggi akan sangat tergantung pada perjanjian hutang, yaitu perusahaan mungkin memiliki perjanjian hutang yang mengindikasikan bahwa perusahaan tidak dapat membayar dividen jika laba ditahan berada di bawah tingkat tertentu. Yang ketiga ada pembayaran bonus. Jika pembayaran bonus dilakukan kepada manajemen berkaitan dengan laba, maka dikatakan bahwa manajemen akan memilih metode akuntansi yang memaksimalkan pembayaran bonus mereka. Jadi, dalam memilih metode akuntansi, manajemen memperhatikan kepentingannya berkaitan dengan dampak perubahan laba akuntansi terhadap rencana kompensasinya. Yang keempat, memperlancar laba. Kenaikan laba yang substansial dapat mengundang perhatian dari para politisi, pembuat peraturan, dan pesaing. Selain itu, kenaikan laba yang besar juga dapat menciptakan masalah bagi manajemen karena hasil yang sama akan sulit dicapai pada tahun berikutnya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.